Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengaji, dalam artian mengkaji tentang kitab Tadhib. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dibimbing menuju zaman yang insya Allah penuh dengan ilmu pengetahuan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak berdoa kepada pengarang kitab, Syekh Abi Suja. Berkat beliaulah kita bisa mengkaji kitab Tadhib ini fi adillati Syekh Abi Suja dari Fathul Qorib rahimahullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering kita dengar di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Pada kali ini kita akan membahas tentang Kitabus Syiyami, kitab menerangkan tentang puasa. Kenapa saat ini saya menerangkan tentang puasa? Karena hari ini, bulan ini adalah bulan Ramadan yang insya Allah penuh dengan berkah. Wa syaraitu wujubis syiyami. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa ada 3 hal. Salah satu asya'a, ada 3 perkara. Seseorang melakukan puasa itu ada syaratnya. Tidak semerta orang itu melakukan ibadah puasa tanpa melakukan suatu syarat. Syarat ini mencakup ke semua orang. Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Seseorang dikatakan sebagai orang Islam apabila mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu dikatakan sebagai orang Islam. Wal bulugu, dan yang kedua adalah balik. Dalam artian balik, ketika seseorang balik pada seorang laki-laki, batas maksimal umur seseorang adalah 15 tahun. Ketika pada seorang laki-laki mereka mengeluarkan mani, dalam artian mimpi basah, dikatakan balik. Kalau tidak mengeluarkan mani dalam artian tidak mimpi basah, batas maksimal umurnya adalah 15 tahun. Dan pada orang perempuan dikatakan balik ketika mereka mengeluarkan darah haid. Batas maksimal sama dengan seorang laki-laki berumur 15 tahun. Wal aklu, dan yang ketiga adalah berakal. Dalam artian sehat secara jasmani maupun rohani. Berakal pada biasanya ini orang itu tamyiz. Tamyiz itu adalah cerdas, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wal qudratu ala shaumi, dan mampu menjalankan ibadah puasa maupun puasa sunnah ataupun puasa wajib, seperti yang kita laksanakan saat ini di bulan Ramadan. Wa faraidus shaumi, dan adapun wajib-wajibnya puasa, arba'atu asya'a, adalah ada 4 perkara. Seseorang dikatakan wajib melakukan ibadah puasa apabila memenuhi 4 perkara. Yang pertama adalah niat. Tidak bisa dikatakan orang itu sah puasanya apabila mereka tidak berniat. Kalau ibadah
puasa dalam artian ibadah puasa wajib itu niatnya di malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah bisa saja ketika malam, paginya tidak sempat bersahur dalam artian sebelum subuh, tidak sempat bersahur, itu bisa melakukan ibadah puasa, tapi puasa sunnah. Niatnya ketika mau melakukan ibadah puasa paginya, boleh. Tapi kalau ibadah puasa yang wajib harus memalamkan, dalam artian malamnya kita niat. Biasanya kalau ibadah tarawih itu diingatkan, ayo kita berniat sholat, berniat ibadah puasa di malamnya. Tidak bisa kita berpuasa wajib, ibadah puasa di bulan Ramadan, niatnya di siang hari atau di pagi hari, maka itu tidak dibenarkan. Wal imsaku, menahan dari apa? Anil akli wasyurbi, dari perkara makan, wasyurbi dan minum. Menahan di sini secara jasmani dalam artian kita menahan dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Wal jima'i, dan melakukan hubungan suami istri. Bagaimana ketika seseorang itu melakukan hubungan intim dengan secara tidak sengaja? Boleh tidak sengaja, tapi di dalam mimpi. Tidak ada yang namanya berbuat hubungan intim itu tidak sengaja. Tapi konteks sekarang, misalkan orang mabuk, bagaimana? Tidak usah sampai mabuk, tidak usah sampai melakukan hubungan suami istri. Mabuk saja itu bisa sudah batal puasanya karena hilang akal. Wa ta'ammudul qai'i, dan sengaja muntah ya. Ini seterusnya nantinya. Ini pembahasan yang seterusnya. Walladzina yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a. Dan adapun yang membatalkan ibadah puasa asyaratu asya'a adalah ada 10 perkara. Seorang ketika kita berpuasa ada 10 hal perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Ma wasala abadan ilal jaufi warroksi, sesuatu yang sampai dengan sengaja ilal jaufi, ke perut ya, warroksi dan kepala. Kenapa kepala? Biasanya orang menghirup air itu dari hidung, itu sampai ke perut, itu juga dapat membatalkan ibadah puasa. Atau berkumur-kumur saat melakukan wudhu, maka tidak boleh ya. Makanya ketika orang melakukan wudhu, menghirup air dan berkumur-kumur itu makruh hukumnya ketika di bulan puasa di siang hari. Kalau malam hari silahkan, mau berkumur sampai kenyang atau mau menghirup air sampai masuk ke dalam perut, silahkan. Dalam aritan ini sebelum matahari terbenam. Wal huknatu, dan memasukkan fi ahadis sabila ini ke dalam 2 jalan. Memasukkan dalam artian memasukkan dengan sengaja. Fi ahadis sabila ini ke dalam 2 jalan, yaitu dubur dan kubul ya. Apa saja yang dimasukkan, baik itu jari maupun batu ataupun kayu secara sengaja ke dalam 2 jalan itu, maka otomatis puasanya itu menjadi batal. Wal qai'u abadan, dan muntah yang disengaja. Bagaimana kalau kita bepergian, misalkan rata-rata orang sekarang mudik, naik bus atau naik kereta api atau naik yang lainnya, yang itu mengakibatkan muntah dengan secara tidak sengaja. Gimana Ustaz hukumnya? Ya dilanjutkan, karena itu tidak sengaja. Dalam artian tidak sengaja itu muntah dengan sendirinya, tidak dengan dipaksa. Karena ada sekarang dipaksa itu mencongkel mulutnya sehingga
mereka muntah, maka itu dapat dikatakan batal puasanya ketika seseorang muntah dengan sengaja. Ya kalau tidak sengaja dilanjutkan, asalkan kuat menjalankan ibadah puasa. Bahkan di sini diterangkan ketika seseorang berpuasa dalam hal perjalanan itu boleh membatalkan puasanya. Tapi di malam harinya harus tetap berniat. Karena ibadah puasa wajib itu harus diniatkan di malam hari. Tetap menjalankan ibadah puasa di siang harinya. Niat ingin berpuasa. Akan tetapi nanti pada nantinya kita tidak kuat menjalankan ibadah puasa, maka kita boleh berbuka. Ketika seseorang itu tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka tidak dibenarkan ketika seseorang mau berpergian di malam harinya mereka sudah niat menyengaja bahwa esok harinya tidak akan berpuasa, itu tidak dibenarkan. Maka itu nanti dua mendapatkan fidyah. Fidyahnya mengganti puasanya mengqadha, yang kedua adalah membayar fidyah. Dalam artian membayar kafarat. Tetap menyengaja dalam artian malamnya kita berniat untuk wajib berpuasa. Pada nantinya ketika kita dalam perjalanan, kita tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Ini puasa wajib ya, bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh tidak menjalankan karena memang sunnah, dalam artian tidak wajib. Wal wad'u abadan fil farji, dan melakukan hubungan suami istri bersetubuh abdan fil farji, dengan sengaja di dalam farji ya. Wal inzalu an mubasyirati, wal inzalu dan keluarnya air mani anil mubasyirati dengan persetubuhan, dengan secara langsung. Bagaimana kalau puasa kita di bulan Ramadan lantas kita tidur? Karena orang tidur itu kan ketika di bulan Ramadan atau pada orang berpuasa itu adalah ibadah. Tidurnya dari pagi semenjak habis subuh sampai menjelang duhur bangun. Duhur lagi, sholat duhur, habis itu asar bangun. Jadi seluruh aktivitasnya di siang hari itu dilakukan ibadah, yaitu tidur ya. Lantas bagaimana ketika seseorang tidur, mereka bermimpi melakukan eksekusi dengan seseorang wanita, ya dengan istrinya, kalau lajang ya dengan pacarnya, lalu mengeluarkan air mani, apakah itu batal atau tidak? Di sini diterangkan ketika sengaja melakukan. Lain halnya ketika mereka sebelum tidur sudah membayangkan orang itu melakukan hal-hal yang jelek sudah. Maka itu ada dua pendapat. Yang pertama bisa batal, yang kedua bisa tidak batal. Ini ada dua pendapat. Tapi kalau ini karena mereka tidak sengaja keluar mani, mimpi basah dalam artian, maka tidak membatalkan. Dilanjutkan puasanya karena itu tidak sengaja. Di sini diterangkan wa inzalu alal mubasyirati, keluarnya mani dengan persetubuhan sengaja. Ada dua kulit yang menyatu sehingga mengeluarkan air mani. Ini bagi laki-laki ya. Kalau perempuan tidak tahu apakah itu bisa terjadi atau tidak ya. Wal haidu dan haid, ini bagi seorang perempuan. Kalau laki-laki tidak ada yang namanya haid. Haid ini tidak bisa diperkirakan kadang. Kadang kalau orang itu sehat, bisa diperkirakan tanggal sekian dan sekian, 15 hari sekian, saya haid, 30 hari sekian, saya suci. Itu bagi orang yang sehat normal, dalam artian umurnya masih 15 sampai 40 sampai 40-an. Tapi kalau sudah 40 ke atas atau 50 ke atas, kadang-kadang tidak bisa ditebak haidnya itu kapan. Karena umur dan asupan gizi ya, itu tentang batal-batalnya puasa. Saya ulang lagi bahwa ada 10 hal perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang, yaitu sesuatu yang sampai ke perut, baik lewat hidung maupun lewat mulut ya, berkumur-kumur maupun
menghirup air itu dapat membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah memasukkan sesuatu kepada dua jalan fi ahadits sabila ini, yaitu dubur dan kubul. Baik itu nasi dimasukkan lewat pantat ya, ataupun benda-benda yang selain yang tidak mengenyangkan pun itu tidak baik ya dimasukkan, tetap membatalkan puasa. Wal qai'u abadan, yaitu muntah dengan sengaja. Wal watu abadan fil farji, yaitu wati dengan seorang perempuan ya. Wal inzalu, dan keluarnya mani anil mubasyirati, dari bertemunya dua kulit. Wal haidu, dan haid bagi perempuan. Wan nifasu, dan nifas ini bagi perempuan juga ya. Wal jununu, dan junun. Apa itu junun? Gila ya, gila sebentar. Junun ini dalam artian gila sebentar. Itu gila sebentar, misalkan ayan itu ya. Kalau di sekolah saya dulu ada penjaga sekolah itu sering ayan. Bagaimana dengan hal itu? Ya batal puasanya. Batal puasanya ya. Junun, gila ya. Ataupun gila selamanya maupun gila sebentar ya. Seperti ayan itu. Dia itu orang gila ayan itu tidak boleh capek dalam artian ya. Wariddatu, yang terakhir adalah murtad. Seorang keluar dari agama Islam, maka otomatis puasanya menjadi batal. Selanjutnya kita masuk kepada wa yustahabbu fis shaumi salah satu asya'a. Wa yustahabbu, dan disunahkan fis shaumi atas orang yang berpuasa salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ta'jilul fitri. Orang yang berpuasa itu ada sunnahnya ya. Ada sunnahnya. Bukan hanya wajib dilakukan, melainkan ada sunnah-sunnah yang harus dilakukan di bulan puasa, ketika seorang melakukan ibadah puasa, apalagi di bulan Ramadan. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Di sini ada referensinya. La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitro ya. Jadi menyegerakan untuk berbuka puasa, tidak menunda berbuka puasa. Di sini diterangkan bahwa orang yang berpuasa ada kewajibannya, diterangkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada intinya orang berpuasa itu bagaimana mencapai tingkat ketakwaan yang maksimal ya. La'allakum tattaqun. Semua aktivitas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu intinya adalah la'allakum tattaqun ya. Bagaimana kita melatih diri untuk menjadi orang yang bertakwa. Tidak mudah melakukan takwa, maka langkah-langkah yang selanjutnya melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, seperti halnya ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka ketika seseorang ibadah puasa ya. Ibadah puasa dilakukan oleh seseorang yang mampu melaksanakan. Apabila tidak mampu ya tidak usah melaksanakan. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus suhuri, dan mengakhirkan sahur. Sahur misalkan jam 12, ya kurang sunnah. Sunnah juga bersahur, itu kan sunnah. Tidak wajib orang melakukan sahur, akan tetapi sunnah. Yang wajib itu adalah niat di malam hari, lalu kemudian dia siang harinya mereka berpuasa. Baru itu yang wajib adalah niatnya yang wajib. Sahurnya sunnah. Makanya di sini adalah ta'khiru wa ta'khirus suhuri, mengakhirkan sahur sebelum sholat subuh. Kita bangun jam 3 lah, sepertiga malam, dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain, misalkan sholat sunnah. Ya silahkan, itu adalah hal-hal yang disunnahkan ketika di bulan Ramadan. Watarkul hujri minal kalami. Jadi meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk
dan menjalankan hal-hal yang baik ya. Watarkul hujri, misalkan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Berbicara kotor juga termasuk tidak baik. Jalan-jalan ke pantai ya, yang itu pada hakikatnya di pantai itu orang-orang yang telanjang, maka itu tidak boleh ya. Lebih baik tidur saja di rumah, menjalankan aktivitas di rumah, ngaji, tadarus, mendengarkan tausiah dari ustadz-ustadz di TV itu sudah banyak. Tidak usah melakukan aktivitas yang itu dapat mengurangi ibadah puasa ya, amalan ibadah puasa. Wa yahrumu syiyami khamsatu ayyamin. Ada 5 hari, ada 5 perkara, bukan 5 hari, ada 5 perkara yang membuat orang itu haram untuk berpuasa. Misalnya, al-aidani, puasa di saat orang itu melakukan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Di sini ada referensinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal adha wa yaumal fitri, yaitu di bulan Idul Adha, bulan ya, di hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Maka tidak boleh seseorang itu berpuasa ketika pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena pada saat itu orang menjalankan ibadah puasa tidak ada, melainkan orang-orang muslim itu saat itu sudah menjalankan aktivitas kesenangan. Jadi orang-orang yang berpuasa bagaimana untuk menikmati makanan yang sudah disediakan, apalagi Idul Adha yang itu identik dengan hewan kurban yang disediakan, makan-makan lah ya. Tidak boleh melakukan ibadah puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah ada 3 hari. Di sini ada referensinya dari rawahu Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik annahu la yadkhulul jannata illa mu'minun wa ayyanu minni ayyamul akli wasyurbi ya. Tidak boleh seseorang itu berpuasa di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ini jatuh pada tanggal 11, 12, 13 di hari raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri setelah 1 hari menjalankan sholat Idul Fitri, menjalankan hari kemenangan, besok paginya bisa menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau Idul Adha maka 3 hari, 11, 12, 13. Karena hari-hari itu di mana orang-orang itu menyembelih kurban tidak akan habis selama 3 hari. Kadang-kadang seminggu, 1 bulan itu tidak habis di kulkas ya. Makanya tidak boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? Tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah. Itu tidak boleh berpuasa. Makanya di sini dikatakan wayah rumu dan haram syiyamu khamsati ayyamin. Ada 5 hari orang tidak boleh berpuasa. Yang pertama, 2 hari tidak boleh berpuasa, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. 2 hari sudah. Yang ketiga harinya tanggal 11 bulan Dzulhijjah, 12 bulan Dzulhijjah, tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dalam artian runut ya. Idul Adha tanggal 11. Tanggal 12 itu tidak boleh berpuasa. Tanggal 13 tidak boleh. Tanggal 14 baru boleh melakukan ibadah puasa. Maupun puasa yang diqadha wajib, maupun puasa ibadah sunnah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan as-shaumu bagi orang yang berpuasa. Ada hal-hal yang memakruhkan. Orang itu makruh dalam artian tetap ibadah puasanya itu
lancar dalam artian sah, tapi makruh. Makruh itu dapat mengurangi pahala ibadah puasa. Ya musyaki illa aywafiqu adatan lahu, ya. Makruh menjalankan ibadah puasa ketika orang-orang itu dalam keadaan yang kurang asyaki ini ragu-ragu. Apakah hari ini puasa atau tidak gitu ya. Misalkan menjelang ibadah Ramadan, kan masih ada pertimbangan di sana. Di MUI itu biasanya, maka tidak boleh malamnya belum dikasih kabar untuk berpuasa, pagi-paginya sudah berpuasa, maka itu tidak boleh. Masih ada keraguan-raguan untuk melakukan ibadah puasa, tidak boleh. Makruh. Boleh menjalankan tapi makruh ya menjalankannya. Waman wati'a fin nahari ramadana. Barang siapa melakukan wati di siang hari di bulan Ramadan, amidan secara sengaja fil farji, pada farji, fa alaihil qada'u, maka seseorang itu mengkodok puasanya syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Nah, ketika seseorang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, lantas seseorang itu tidak sengaja sengaja melakukan wati, dalam artian melakukan hubungan intim suami istri, mengkodok puasanya berturut-turut selama 2 bulan. Itu adalah kafaratnya bagi orang yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, lantas di siang harinya melakukan hubungan intim, hubungan suami istri, ataupun bukan suami istri melakukan hubungan itu, apalagi ya, maka 2 kali lipat dosanya. Dosanya itu sangat besar. Makanya di sini disuruh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada gangnya, sakit maupun mau bagaimanapun dalam perjalanan tidak boleh. Harus menjalankan ibadah, mengkodok ibadah puasanya 2 bulan berturut-turut 60 hari. Tidak kuat dengan itu, fa'ilam yastati, maka ketika tidak mampu melakukan hal itu, fa'it'amus sittina miskinan, memberi makanan 60 orang miskin. 1 orang miskin itu 2,5 kilo. Ya. 6 mud. Seperti orang menjalankan zakat fitrah. 6 mud ya. 2,5 kilo. 1 harinya memberi makanan kepada orang miskin 60 kali. Bayangkan, kalau tidak kuat berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka dianjurkan untuk memberi fidyah untuk orang-orang miskin. Berapa? 60 orang miskin. Ya kalau kaya tidak masalah. 2 kali melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, maka otomatis kalau 60 berarti 120 hari. Jadi 120, kalau orang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, fa'ilam yastati, maka ketika orang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka ketika 2 kali melakukan rutinitas hubungan intim di siang hari, ketika orang berpuasa di bulan suci Ramadan, beda halnya dengan puasa sunnah, ini puasa wajib, maka mengganti puasanya yaitu 60 hari. 60 hari. Ketika 2 kali menjalankan aktivitas itu, maka 120 hari. Berturut-turut, tidak boleh ada jedahnya ya. Di sini diterangkan sudah. Likulli miskinan mudun ya. Setiap orang miskin 6 mud. Nah, di sini diterangkan setiap mudnya adalah 6 on. 1 mud itu 6 on maksudnya ya. Waman mata, dan apabila orang itu mati, alaihi siyamun min ramadana at'im ut'aima anhu likulli yaumin mudun. Ini sudah tidak termasuk ya. Dalam artian ketika orang sudah mati, dia sudah begini, dia itu melakukan perbuatan yang perbuatan di bulan suci Ramadan, melakukan hubungan intim di bulan suci Ramadan. Lantas pagi-paginya dia mati. Bagaimana? Itu tetap mengganti anaknya, misalkan memberikan
makanan kepada orang miskin, itu ya. Jadi kan puasa tidak mungkin sudah, karena orang itu sudah mati. Yang melakukan aktivitas itu sudah mati. Yang melakukan hubungan intim di siang hari ketika bulan suci Ramadan sudah mati, tidak sampai 60 hari berpuasa, maka diganti dengan memberi makan orang miskin. Tinggal berapa hari ya, dihitung itu. Jadi para hadirin jamiah rahimakumullah, itu adalah beberapa hal yang harus kita ingat ketika menjalankan ibadah puasa, apalagi saat ini di bulan suci Ramadan. Ini adalah kitab menerangkan tentang hukum-hukum yang sangat dasar yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang mukallaf ya, dalam artian orang-orang yang sudah taklif, yang sudah berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa tidak bisa dilakukan dengan cara hanya melakukan kewajiban. Bagaimana untuk menunjang aktivitas itu sehingga kita bisa mencapai la'allakum tattaqun? Di sini diterangkan bahwa ghufiralahu katanya ya. Orang yang melakukan ibadah puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi. Bahwa orang yang melakukan ibadah puasa, iman karena mereka yakin bahwa Allah yang akan memberi pahala, bukan orang lain ya. Misalkan kalau kita puasa, motivasinya bukan karena Allah, melainkan karena seseorang perempuan yang kita dambakan, maka itu tidak boleh. Di sini adalah imanan, kita beriman kepada Allah. Lantas bagaimana ketika orang sudah beriman kepada Allah, ghufiralahu, maka dia akan diampuni dosanya. Sebulan kita melakukan ibadah puasa, maka otomatis dosa yang kita lakukan taqaddama min dzambihi. Puasa dosa yang kita lakukan sebelumnya sampai menjelang bulan suci Ramadan itu akan diampuni dosanya. Pahalanya sangat besar. Makanya ketika di akhir, makanya tadi disebutkan bahwa as-suhuru wa ta'khiri, mengakhirkan yang namanya sahur. Mengapa demikian? Karena di akhir sahur itu kita disunnahkan untuk melakukan ibadah salat qiyamul lail, yaitu kalau di akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah salat tahajud. Misalkan di Al-Quran diterangkan adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Apa saja bagi orang yang melakukan ibadah salat sunnah ketika di akhir bulan, ketika di akhir sepertiga malam, maqaman mahmuda, makom yang tinggi, makom yang terpuji. Orang yang melakukan ibadah salat sunnah, salat tahajud, syarat-syarat melakukan sholat tahajud adalah orang itu tidur dulu ya. Tidak boleh, tidak tidur. Tidur dulu. Dalam artian nanti ketika menjelang akhir baru bersahur. Biasanya ketika sudah sahur, rutinitasnya menjalankan qiyamul lail, menjalankan sholat sunnah tahajud, ditutup dengan sholat witir, maka itu lebih baik. Maka itu dilakukan untuk menunjang kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mencapai la'allakum tattaqun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin lain kali kita akan bahas tentang detail kitab Syam. Ini hanya mendasar. Dari saya, mudah-mudahan saya dan pemirsa sekalian dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal sehingga kita mencapai yang namanya makom mahmuda, yaitu la'allakum tattaqun. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.